Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Kita berkaitan dengan obstruction of justice. Tentunya kita berharap bahwa dalam waktu dekat akan ada pemeriksaan kembali seputar barangkali yang diduga terlibat dalam obstruction of justice. Mudah-mudahan cepat ada pemeriksaan kembali, karena kalau kita lihat memang baru beberapa orang yang sudah diperiksa dan ada yang belum diperiksa. Berkaitan dengan obstruction of justice, ada perintangan proses penyelidikan. Bisa saja diduga bahwa perintangan itu adalah menghilangkan barang bukti, kemudian menghapus dan lain sebagainya. Bisa saja diduga ke arah sana. Saya akan coba membahas masalah rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Jabar di TKP dari adegan ke adegan, dari sampai adegan terakhir kalau tidak salah di adegan 97 kalau tidak salah ya, 95 sampai 97 di sana. Kalau kita lihat di sana ada pergerakan saudara Ramdhanu. Ya, kita lihat ini saudara Ramdhanu lagi memegang motor, dan di sana diberikan keterangan bahwa Ramdhanu pulang ke arah rumah ke kiri ke Jalan Cagak. Artinya bahwa dari TKP itu kan mukanya itu menghadap ke selatan. Dan kalau ke kiri berarti belok kiri ke arah rumahnya Ramdhanu. Nah, kalau dilihat dari arah itu, maka Ramdhanu akan melewati beberapa rumah, yaitu satu adalah melewati rumah yang ada CCTV-nya, ya, rumah berinisial H, dan juga melewati tempat pencucian mobil. Nah, disinyalir bahwa rumah yang berinisial H ini, ya, yang konon ada CCTV-nya, pernah memantau pergerakan di pagi hari di tanggal 18 adanya seorang wanita yang keluar dari salah satu mobil. Apakah itu mobil warna putih atau silver, ya, di pagi hari. Artinya apa? Saya tidak akan membahas masalah siapa yang keluar, tapi saya membahas adalah CCTV-nya, bahwa pada saat itu CCTV di rumah inisial H ini dalam keadaan on di pagi hari, ya, di situ di pagi hari, ya, sekitar jam 7-an. Jam berapa Ramdhanu keluar dari TKP yang dikatakan di sana ada di adegan ke-97 kalau nggak salah, apa 95, bahwa Ramdhanu pulang ke rumah. Jam berapa Ramdhanu pulang ke rumah tentunya. Nah, pertanyaannya begini, apakah Ramdhanu pada saat pulang tidak terpantau CCTV? Sedangkan di rekonstruksi itu jelas dikatakan bahwa Ramdhanu ke kiri menuju ke Jalan Cagak. Sedangkan pagi-paginya di CCTV itu terlihat online. Apakah online? Biasanya CCTV ya kalau on dia akan on terus, ya. Apakah masa tidak terpantau saudara Ramdhanu melintas di sana memakai kendaraan bermotor? Ya, ini jadi suatu pertanyaan. Karena timingnya kan dekat antara CCTV yang melihat pemantauan di pencucian mobil bahwa ada mobil putih atau silver, itu yang dijelaskan oleh koordinator dari tukang pencucian mobil. Waktu itu pernah juga di konten saya, bahwa dia disodorkan CCTV untuk melihat siapa wanita ini yang bergerak keluar dari mobil warna putih atau silver tersebut. Diduga katanya berjalan ke arah tong sampah. Artinya bahwa memang itu CCTV di rumah inisial H itu dalam keadaan on. Masa pergerakan Ramdhanu tidak terlihat pergerakan oleh CCTV itu? Ini menjadi misteri juga, jadi pertanyaan. Ya, itu bisa saja, ya, bisa saja pada saat misalkan saat itu on, pada saat Ramdhanu tidak on, ya bisa saja, kan itu kan bisa jadi sebuah alasan yang memang bisa masuk di akal juga sebenarnya, ya. Tetapi ya rasanya tidak elok juga lah kalau misalkan alasan itu dibuat sebuah alasan bahwa pada saat memantau ke mobil ada on, pada saat Ramdhanu tidak on, kan tidak ini juga kan.
karena timingnya terlalu dekat itu ya. Nah pertanyaan begini, adalah andaikan pada saat itu ada pergerakan saudara Ramdhanu terpantau CCTV, mungkin tidak akan terlalu lama ya, sampai 2 tahun. Kalau misalkan ada pergerakan terlihat CCTV. Karena kalau kita lihat sekali lagi di rekonstruksi itu bahwa Ramdhanu keluar. Nah, cuman keluarnya jam berapa dari TKP itu? Ya, jam berapa? Sayang waktu itu kita tidak melihat secara utuh ya pada saat rekonstruksi itu, tidak melihat secara utuh jam-jamnya. Memang disebutkan di sana jam sekian gitu ya. Cuman apakah dia keluarnya Ramdhanu apakah habis sholat subuh, habis azan subuh, ataukah sudah agak ada terik? Karena proses Ramdhanu pulang adalah setelah proses pengangkutan kedua almarhumah. Yang terakhir adalah almarhumah Amelia yang kita lihat di rekonstruksi lewat pintu depan diangkat oleh tersangka Pak Yosep. Jam berapa itu sebenarnya terjadi? Sekali lagi, jam berapa Ramdhanu pulang ke rumah? Kenapa tidak terpantau CCTV? Apakah CCTV itu memang ada pergerakan Ramdhanu cuma tidak terlihat karena mungkin masih gelap? Nah ini juga jadi pertanyaan ya, karena kalau kita lihat memang Ramdhanu memakai ininya warna biru yang gelap gitu ya. Kemudian mungkin motornya juga kalau kita lihat motor yang warna hitam. Apakah memang tidak terpantau pergerakan itu? Mungkin saja, karena memang mungkin saja kalau misalkan dia pulangnya masih gelap ya atau masih subuh, karena memang di situ bisa saja belum ada penerangan. Tetapi kalau kita lihat ada lampu sih sebenarnya ya. Di pencucian mobil ada lampu, di Alfamart juga depan seberangnya ada lampu, di Adibu di inisial H ini juga ada lampu di rumah CCTV itu. Yang mungkin saja bisa terpantau atau ada cahaya dari kendaraan. Cuma pertanyaan begini. Tentu ini ranahnya penyidik ya. Cuman kan kita bertanya juga, apakah memang sudah diperiksa CCTV ini berkaitan dengan apakah ada pergerakan? Saya yakin pasti sudah diperiksa, karena tidak mungkin memeriksa yang pas jam ada pergerakan mobil putih yang dipencet mobil. Pasti kan itu ada diurut kan. Dari jam 12 malam pasti diurut. Bukan hanya dari jam 12 malam, mungkin diurutnya dari jam 6 sore tanggal 17, tanggal 9, jam 9 malam, jam 10, jam 11, jam 12 sampai jam 6 pagi, mungkin itu pasti diurut sama pihak penyidik. Dan saya yakin itu pasti. Cuman ya itu pergerakan Ramdhanu kenapa tidak terlihat gitu loh. Apakah karena gelap? Ya. Apakah karena gelap? Ataukah? Nah ini saya tidak mau suujon ya. Saya tidak mau suujon, tapi berkaitan dengan obstruction of justice kan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa obstruction of justice itu yang dikatakan obstruction merintangi proses penyelidikan ya mungkin saja ya, mungkin saja tidak yang tidak mungkin kan. Kalau misalkan obstruction justice itu merintangi proses penyelidikan misalkan ya, ada hal-hal yang dibersihkan, ada hal yang dihilangkan, kan tidak menutup kemungkinan. Tetapi kan sebenarnya kalau misalkan sekarang prosesnya ya, ini prosesnya misalkan di CCTV itu kan sebenarnya bisa dikejar. CCTV itu punya inisial H, kan tentunya pada saat pihak penyidik meminta CCTV itu tentunya ada proses serah terima barangnya, ada proses serah terima filenya, recordernya, kan gitu ya. Ada proses perizinan, kan nggak sembarangan meminta CCTV kepada orang yang punya CCTV, kan ada prosedurnya lah, ada aturannya gitu kan. Terutama adalah serah terima, biasanya begitu. Serah terima dari pihak yang punya CCTV kepada pihak penyidik. Nah, karena pihak yang punya CCTV tidak mau disalahkan nanti kalau ada apa-apa kan. Ada serah terima, dan mungkin juga proses untuk melihat CCTV-nya juga mungkin diikut sertakan pihak yang punya CCTV untuk melihat bersama, karena kan pada saat melihat CCTV kan yang jelas yang mengoperasionalkan yang punya rumah kan, berarti melihatnya bersama. Tentunya di sini ada rahasianya ya antara yang punya CCTV dan pihak penyidik. Apakah melihat tidak pergerakan saudara Ramdhanu di pagi hari? Yang jelas-jelas Ramdhanu pulang ke arah sana, bukan ke arah yang lain. Karena di rekonstruksi itu jelas disampaikan ke arah kiri dari TKP,
menuju rumah, jalan cagak seperti itu. Direkonstruksi itu kan lebih jelas. Tidak lewat jalan belakang, tidak lewat jalan potong atau apa, tapi melewati rumah yang inisial H tersebut. Yang jelas bahwa paginya itu ada pergerakan mobil putih. Ini kan sebenarnya jadi pertanyaan kita semua. Ya, satu bisa saja alasan karena gelap tidak terlihat. Ya, tidak tahu. Ya. Apakah ada obstruction of justice di sini? Kita juga tidak tahu. Yang jelas, yang punya CCTV dan penyidik yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.